Cerita diawali dengan gadis bernama Haruka yang membuka loker sekolah dan melihat debu yang menumpuk di dalamnya. Ia kemudian didekati oleh siswa tampan dan pintar bernama Mitsuru yang bertanya apakah Haruka sedang menunggu seseorang. Haruka menjawab iya, dan Mitsuru kemudian mengucapkan selamat tinggal. Ketika Haruka akan kembali ke rumah, ia diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Mereka ternyata telah mencuri sepatu Haruka dari loker dan membuangnya ke dalam lubang yang penuh lumpur sambil mengolok-oloknya. Haruka turun ke dalam lubang, tapi ia tersandung hingga badannya kotor. Haruka mengambil sepatunya, dan para gadis pembuli mulai membuang barang-barangnya hingga berserakan di mana-mana. Tachibana menyebutkan, apa yang mereka lakukan itu karena Haruka telah mempermainkan perasaan gadis lain yaitu Taiko. Tapi Taiko menyangkalnya dan mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Mitsuru. Haruka diam-diam mengumpulkan barang-barangnya dan berjalan kembali ke rumah. Saat Haruka tiba di rumah, adiknya bernama Suko mulai menangis melihat Haruka dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ayah dan ibu Haruka juga mendatanginya, lalu mereka semua berpelukan. Keesokan harinya, ayah Haruka mendatangi sekolah untuk mengadukan tentang intimidasi terhadap putrinya. Ia menceritakan segalanya pada Bu Minami, tapi ia sepertinya mengabaikan aduan ayah Haruka. Ia malah menyarankan agar Haruka tidak datang ke sekolah sampai kelulusannya selesai. Setelah itu, Haruka kembali ke ruang kelasnya, dan di sana ia menemukan ketiga pembuli sedang mencoret-coret mejanya. Mereka juga melemparkan serbuk gergaji ke wajahnya. Di sisi lain, usai dari pertemuan dengan Bu Minami, ayah Haruka ditendang oleh Kuga teman sekelas Haruka hingga terjatuh. Di dalam kelas ketika Bu Minami sedang mengajar, terlihat darah menetes dari meja Haruka yang berasal dari seekor gagak mati. Kuga mencoba memanggil Bu Minami untuk memberitahu tentang gagak itu, tapi ia sepertinya tidak peduli dengan hal tersebut. Sementara itu, Taiko menulis sesuatu di kertas dan memberikannya pada siswa di depannya, lalu melemparkannya pada Bu Minami. Bu Minami merasa panik, ia keluar dari kelas dan muntah, hingga membuat para siswa pembuli puas menertawakannya. Di malam hari ketika Haruka tiba di rumah, ia terkejut melihat ayahnya terluka. Ayahnya mengatakan, seharusnya Haruka tidak usah pergi ke sekolah jika ia terus diintimidasi. Si ayah melanjutkan, mereka pindah ke kota ini karena pekerjaan ayahnya. Keesokan paginya, Haruka mengalami demam. Ibunya menyarankan agar ia tidak pergi ke sekolah dan hanya beristirahat. Lalu, adiknya datang dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Mendengar jika kakaknya baik-baik saja, Suko mulai menari dan ia melompat-lompat. Di sekolah, para pembuli menggosip tentang Haruka. Mereka memutuskan untuk mengirim seseorang agar memeriksa keberadaan Haruka. Teman sekelas bernama Rumi diminta pergi ke rumah Haruka dan diberikan tugas agar Haruka masuk ke sekolah setiap hari. Rumi juga diancam jika ia tidak melakukannya, maka ia akan menjadi target yang berikutnya. Rumi kemudian mengunjungi rumah Haruka dan menemui Haruka di tempat tidurnya. Rumi duduk di lantai lalu bertanya, apakah Haruka baik-baik saja? Ketika Haruka memberitahunya bahwa ia tidak akan datang ke sekolah sebelum lulus, Rumi membalas jika Haruka tidak datang ke sekolah, maka para pembuli akan menargetkannya dan menyiksa dirinya. Rumi kemudian mengambil beberapa foto Haruka dan meminta Haruka memberikan CD musiknya untuk dijadikan bukti bahwa ia telah mengunjungi Haruka. Keesokan harinya, ketika Haruka masih absen di sekolah, Rumi dimasukkan ke dalam lemari dan mereka mulai menyiksanya. Di sisi lain, Haruka dan adiknya berjalan dengan gembira melewati hutan dan bertemu dengan Mitsuru yang sedang mengambil foto. Mitsuru senang bisa bertemu mereka. Ia juga memotret keduanya. Saat mengambil foto, Mitsuru menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengambil foto manusia. Di sekolah, Rumi sedang ditindas dan rambutnya dipotong secara acak oleh Taiko. Ketika Taiko bertanya padanya apakah Rumi membenci Haruka, ia menjawab bahwa ia ingin menghabisinya. Keesokan harinya, Haruka menunjukkan foto yang diambil Mitsuru, dan sang ibu sangat menyukainya.
Di luar, Mitsuru sedang menunggu Haruka. Haruka kemudian melambaikan tangan pada ibunya dan meninggalkan rumah bersama Mitsuru. Keduanya berjalan-jalan di sekitar tepi sungai sepanjang hari, sambil mengambil foto dan menikmati kebersamaan mereka. Mitsuru berkata, "Setelah salju turun, maka tempat ini akan terlihat lebih indah." Mitsuru tidak sengaja Mitsuru berkata, "Esokan harinya, Haruka menunjukkan foto yang diambil Mitsuru, dan sang ibu sangat menyukainya." Di luar, Mitsuru sedang menunggu Haruka. Haruka kemudian melambaikan tangan pada ibunya dan meninggalkan rumah bersama Mitsuru. Keduanya berjalan-jalan di sekitar tepi sungai sepanjang hari, sambil mengambil foto dan menikmati kebersamaan mereka. Mitsuru berkata, "Setelah salju turun, maka tempat ini akan terlihat lebih indah." Mitsuru tidak sengaja menyentuh tangan Haruka dan ia meminta maaf, tapi Haruka menjawab tidak apa-apa. Mitsuru kemudian menyentuh tangan Haruka lagi, dan Haruka hanya tersenyum. Saat mereka kembali ke rumah di malam hari, mereka melihat para pembuli berjalan melewati mereka, sambil melihat ke arah rumah Haruka. Haruka kemudian memperhatikan dari jauh, jika rumahnya sedang terbakar hebat. Ia kemudian bergegas menuju ke rumahnya, di mana kerumunan orang-orang telah berkumpul. Haruka mencoba masuk ke dalam rumah yang terbakar, tapi Mitsuru dan seorang pria menghentikannya. Haruka menangis ketakutan dan juga sangat kehilangan. Lalu, Mitsuru masuk ke dalam rumah dan keluar membawa tubuh adik perempuannya yang terbakar parah, tetapi ia masih bernafas. Suko pun segera dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Namun sayangnya, ayah dan ibu Haruka telah meninggal di dalam rumah yang terbakar. Di rumah sakit, kakek Haruka datang mengunjunginya, dan Haruka menunggu adiknya di luar ruangan ICU. Sekarang, Haruka harus tinggal bersama sang kakek di rumahnya. Di sekolah, geng pengganggu merasa ketakutan jikalau ada orang yang mengetahui bahwa merekalah yang menyebabkan kebakaran tersebut. Terutama kedua gadis itu. Mereka lebih merasa ketakutan karena mereka tidak percaya bahwa mereka telah membakar orang hidup-hidup. Namun beberapa dari mereka tampaknya tidak memiliki penyesalan bahwa mereka telah membakar keluarga Haruka. Keesokan harinya saat Taiko berada di rumah, ayahnya berkata bahwa Taiko harus melakukan apapun yang ia katakan, dan ia akan memutuskan masa depan Taiko. Taiko menjawab bahwa ia ingin menjadi ahli kecantikan. Tapi sang ayah mengabaikannya. Si ayah lalu meninggalkan rumah, tanpa memberitahu kapan ia akan kembali. Keesokan harinya, semua orang terkejut melihat Haruka kembali bersekolah. Meskipun Mitsuru mengatakan bahwa ia tidak harus memaksakan diri untuk datang ke sekolah. Di dalam kelas, ketika Haruka bertanya kepada dua orang gadis tentang sesuatu, keduanya malah bergegas keluar. Seusai sekolah, para pembuli dan Haruka melewati jalan yang sama, tempat Haruka biasa diintimidasi sebelumnya. Kedua gadis itu mencoba menghentikan Tachibana, tetapi ia menusuk Haruka dengan pin dan membuatnya jatuh ke dalam lubang. Ia juga menyebutkan bahwa merekalah yang menyebabkan kebakaran di rumahnya. Ketika Tachibana mencoba menyerang Haruka dengan pisau, ia diserang balik oleh Haruka menggunakan paku. Haruka dengan tatapan kosong memukul Tachibana berkali-kali, hingga ia mati mengenaskan. Kedua gadis lainnya mencoba melarikan diri dan meminta maaf kepada Haruka, tetapi Haruka tidak memperdulikannya dan ia pun mengakhiri keduanya. Sebelum meninggal, salah satu dari mereka menyebutkan bahwa rencana kebakaran pada keluarga Haruka adalah ide dari Kuga. Keesokan harinya ketika tiga gadis tidak datang ke sekolah, Kuga dan kedua temannya mulai merasa khawatir. Kemudian, mereka melihat petugas polisi berada di luar sekolah. Mereka pun menjadi panik. Kuga lalu mengatakan ia akan kembali ke rumah karena cuaca semakin dingin. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ia bertemu Haruka dan mencoba menggertaknya lagi. Ternyata ketika ia mendorong Haruka, ia telah ditikam oleh Haruka. Kuga mencoba menyelamatkan diri, tetapi ia malah jatuh ke lereng dan terluka sangat parah. Haruka kemudian meninggalkannya sendirian, berharap agar ia mati kedinginan.
Keesokan harinya karena hujan salju yang sangat lebat, si kakek memberitahu Haruka bahwa sekolah ditutup sementara dan ia bisa beristirahat sepanjang hari. Sementara itu, Mitsuru datang mengunjungi Haruka. Si kakek menyebutkan bahwa ia akan membawa Haruka dan adiknya kembali ke Tokyo setelah lulus sekolah. Si kakek meminta Mitsuru untuk melindunginya selama Haruka masih berada di kota ini. Di rumah, Rumi mendapat telepon dari 2 remaja laki-laki yang memberitahunya bahwa 3 gadis termasuk Kuga telah menghilang. Ia juga menyebutkan bahwa Haruka telah menghabisi mereka dan kini Haruka sedang mengincarnya. Ia mengancam Rumi untuk bergerak cepat sebelum Haruka menghabisinya dan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikannya besok. Keesokan paginya, Haruka keluar sendirian dan berjalan-jalan di hutan. Ketika ia memandang bunga yang indah, Haruka diserang oleh kedua pemuda tersebut. Mereka meremehkan Haruka dan memutuskan berpencar untuk memburunya. Ikegawa menemukan Haruka. Ia lalu menjatuhkannya ke tanah. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai Haruka dan ia mencoba menciumnya tapi Haruka menolaknya. Ia memaksa untuk mencium Haruka lagi. Namun tiba-tiba ia diserang menggunakan tang oleh Haruka. Remaja lain dari kejauhan mencoba membidik Haruka dengan panah, tetapi ia salah sasaran dan malah memanah kepala Ikegawa hingga ia tewas. Ketika ia mencoba menyerang Haruka, dengan sigap Haruka menusuknya dan langsung menghabisinya. Keesokan harinya, orang tua dari ketiga gadis membuat keluhan di sekolah karena anak mereka telah menghilang. Mitsuru datang mengunjungi Haruka dan keduanya pergi keluar untuk berjalan-jalan. Mereka tiba di tempat yang sama, di mana Mitsuru menyebutkan bahwa kota ini akan terlihat bagus saat salju menutupinya. Mereka berciuman untuk pertama kalinya, dan Mitsuru berjanji akan melindungi Haruka. Di rumah, Mitsuru mengatakan pada neneknya bahwa ia ingin pergi ke Tokyo untuk melanjutkan sekolahnya. Ia ingin tinggal bersama Haruka, karena Haruka tidak punya siapapun untuk diandalkan. Di malam hari, terlihat Rumi berada di dekat lubang tempat Haruka diintimidasi. Ia meluncur ke bawah lubang dan menemukan ketiga mayat gadis yang hilang. Ia begitu ketakutan, lalu segera menelpon Taiko untuk menginformasikan hal itu. Namun Taiko tidak mau menjawab panggilan darinya. Dulu, ketika Taiko mengintimidasi Rumi, Rumi mengatakan jika ia ingin sekali menghabisi Haruka. Kejadian di masa lalu memperlihatkan bahwa Rumi berkata ia akan membakar rumah Haruka dengan menuangkan minyak tanah di seluruh area halaman rumah Haruka. Saat itu Rumi membawa galon minyak tanah dan menuju ke rumah Haruka. Namun, Taiko lebih memilih untuk kembali ke rumahnya, sementara para pembuli lain tetap melanjutkan aksi keji mereka. Beberapa hari kemudian, Taiko mengunjungi Haruka di rumahnya. Tapi ia tidak menemukan siapapun di rumah hingga ia memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan, ia melihat Haruka dan berhenti untuk menemuinya. Ia mengembalikan musik CD yang diberikan Rumi padanya dan berkata jika ia telah mendengarkan semua musik itu semalaman. Kenangan persahabatan mereka kemudian diperlihatkan dan ternyata mereka adalah teman baik. Namun, ketika Haruka mulai dekat dengan Mitsuru, persahabatan mereka mulai terpengaruh. Saat Taiko hendak kembali ke rumah, ia meminta maaf pada Haruka atas apa yang telah ia lakukan padanya. Dalam perjalanan pulang, Taiko diserang oleh Rumi dengan pisau. Rumi berhasil melukai kakinya dan merasa senang melihat Taiko berteriak kesakitan. Rumi kemudian mendekat untuk menghabisinya, namun ia ditendang oleh Taiko. Taiko berhasil melukai wajahnya. Tapi Rumi menusuk Taiko di dadanya, setelah itu ia pun pergi dari sana. Di malam hari, Mitsuru menelpon Haruka dan mengatakan bahwa ia akan ikut dengannya ke Tokyo, agar mereka bisa hidup bersama. Haruka menjawab bahwa ia tidak akan pergi ke Tokyo, karena ia lebih suka tinggal di sini. Kemudian, terlihat bercak darah di tangan Mitsuru. Ia juga sangat marah mendengar Haruka menolak dirinya. Mitsuru membanting teleponnya, lalu menemui neneknya yang terluka parah olehnya. Ternyata, Mitsuru menyerang neneknya demi bisa bersama Haruka. Fakta juga terungkap
bahwa ia telah menghabisi ayah serta ibunya. Mitsuru adalah orang yang selalu diintimidasi di masa kecilnya oleh sang ayah. Tanpa ekspresi, Mitsuru meninggalkan neneknya di lantai agar mati perlahan. Di rumah, Rumi merasa begitu ketakutan, dan ibunya bertanya apa yang telah terjadi. Rumi menusuk pintu kamar dan meminta ibunya agar tidak bersikap baik padanya. Sementara, orang tua korban yang hilang berkumpul di sekolah untuk menanyakan tentang keberadaan anak-anak mereka. Bu Minami tiba di sana, dan para orang tua mulai menghinanya. Kemarahan Bu Minami meledak seketika. Ia berkata jika ia diintimidasi setiap hari, dan ia pun kembali muntah. Ia berlari ke jalan bersalju, tak diduga tubuhnya hancur tergilas oleh mesin pembersih salju. Di rumah sakit, Rumi mencoba membakar Suko. Untungnya, Haruka tiba tepat waktu dan ia menyerang Rumi. Rumi menyebutkan bahwa Haruka seharusnya tidak boleh menghabisi siapapun di depan adiknya. Haruka melepaskannya dan Rumi melarikan diri. Ketika Haruka sedang berbicara dengan Mitsuru, perawat datang berlari memberitahu Haruka bahwa kakeknya terluka parah dan berada di rumah sakit. Haruka merasa curiga pada Mitsuru. Ia bergegas menemuinya untuk memeriksa tangannya. Kecurigaannya menjadi kenyataan saat ia menemukan tangan Mitsuru penuh dengan darah. Namun Mitsuru mengatakan bahwa lukanya disebabkan saat ia berusaha meyakinkan neneknya kemarin malam. Rumi tiba di sana. Ia menjelaskan bagaimana ia dan pembuli lainnya menyalakan api di rumah Haruka. Ternyata, mereka membakar ibu Harumi hidup-hidup di luar rumah. Rumi menyebutkan bahwa ia menyukai bau gosong yang berasal dari api tersebut. Ketika ayah Haruka tiba untuk membantunya, pembuli lain menembak kaki ayahnya. Rumi kemudian mulai melemparkan minyak tanah ke seluruh tubuh ayah Haruka dan juga adiknya. Meskipun pembuli yang lain mencoba menghentikan Rumi, namun ia tetap menyalakan api. Setelah mendengar pengakuan kejam Rumi, Haruka mencoba menyerangnya, tetapi ia malah ditusuk oleh Rumi. Mitsuru langsung menyerang Rumi secara brutal, dan tak sengaja Mitsuru melemparkan tasnya ke arah Haruka. Haruka lalu menemukan foto-foto ayah serta adiknya yang terbakar hidup-hidup. Ternyata, Mitsuru telah mengambil foto mereka sebelum ia menyelamatkan adiknya. Haruka begitu murka melihat foto tersebut. Mitsuru mencoba menjelaskan bahwa ia mengambil foto itu karena ia tertarik dengan momen tersebut. Haruka kemudian mengeluarkan pisau yang menancap di perutnya dan mencoba menyerang Mitsuru. Setelah Haruka gagal menyerang Mitsuru, Mitsuru menjadi marah padanya dan mulai meninju wajahnya. Kemudian, Mitsuru mengambil kameranya dan mengambil foto wajah Haruka. Namun, ia mulai teralihkan saat melihat bunga indah mekar dan mulai mengambil fotonya. Mitsuru berkata, jika Haruka harus berjanji padanya bahwa ia akan tinggal bersamanya. Jika tidak, maka ia akan membiarkannya mati kedinginan. Lalu, Haruka mengambil busur serta panah dari pembuli yang ia habisi sebelumnya dan menembaknya langsung ke arah kamera hingga tembus ke dalam bola mata Mitsuru dan menewaskannya seketika. Setelah itu, Haruka mulai bergerak maju menuju rumahnya, tetapi ia terluka sangat parah. Haruka mengeluarkan kalung yang diberikan oleh adik kesayangannya